Nah, berikutnya kami persilakan kepada jamaah ibu-ibu yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ada Ibu Indriana. Ibu Indriana atau Ibu Indriani? Ibu Indriani. Oke, boleh berdiri Ibu Indriani. Silakan, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Terkadang kita sering disakiti orang, baik fisik maupun mental. Di hadapan banyak orang. Tapi saya tidak pernah membalasnya. Saya hanya diam di dalam hati dengan tersenyum. Dan ada sedikit di hati berbicara, biarin aja nanti Allah yang akan balas atau orang lain yang akan membalas. Apakah salah satu dendam yang saya ucapkan itu? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Baik. Menarik ini pertanyaan disampaikan oleh Bu Indriani ya. Silakan Yai Fikri. Pertanyaan dari Ibu Indriani. Pernah terluka karena disakiti entah lewat ucapan atau perbuatan. Diam saja. Enggak ngebales. Tapi di hatinya terbesit. Mudah-mudahan ntar orang yang ngebales. Begini, saya pengen menukil apa yang pernah disampaikan Ibnu Maskaweh dalam kitab Tazhibul Akhlak wa Tadhhirul A'raq. Kata Imam Ibnu Maskaweh, orang yang marah sesungguhnya menunjukkan ketidakmatangan batinnya. Boleh jadi ucapannya itu akan melukai orang lain. Nah, ketika kita mengalami persoalan kayak begitu, Ibnu Maskaweh memberikan 4 solusinya. Pertama, betul tuh sudah dipraktekkan oleh Ibu Indriani. Jangan langsung bereaksi. Bu, kalau hati kita terpancing marah karena luka dan kecewa, jangan langsung terpancing reaksi. Jangan langsung menanggapi. Diam saja dulu. Dan menurut Ibnu Maskaweh, diam itu merupakan awal dari kemenangan. Ibu udah menang tuh. Cuman di akhir kalah lagi. Ya, itu manusiawi, nanti saya bahas. Kata Ibnu Maskaweh, jangan langsung menanggapi. Tenang dulu, diam saja dulu. Dan diam merupakan awal dari sebuah kemenangan. Yang kedua kata beliau, kalau mau melakukan tindakan, fikirkan dulu resikonya. Apa akan memperbaiki keadaan atau malah memperburuk kondisi yang sudah terjadi. Pikirkan dulu, maaf ya, kita ini kalau udah terluka, emosi memuncak, naik ke atas kepala, itu ketutup semua akal pikiran. Makanya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Zaki. Akal ini jangan sampai ketutup oleh emosi, oleh luka, oleh kecewa. Berikan ia ruang. Makanya Ibnu Maskaweh bilang, jangan langsung bereaksi. Tenang dulu, diemin dulu. Yang kedua, kalau mau bertindak, pikirkan resiko. Pikirkan resikonya. Yang ketiga, nah ini perlu nih. Yang ketiga, Bu Indriani dan para pemirsa, kalau ada orang yang melukai kita, saya yakin betul, menurut Ibnu Maskaweh, orang tersebut sedang tidak bahagia. Kalau ada orang yang melukai kita, menurut Ibnu Maskaweh, orang tersebut sedang tidak bahagia. Kalau kita bisa melihat ke situ, maka di hati kita bukan kemarahan yang muncul, malah belas kasihan, rasa kasih sayang. Ketahuilah, marah itu bukan sebuah kehebatan, justru sebuah kelemahan.
Apalagi kalau sampai berbuntut melukai perasaan hati orang lain. Kita melihatnya yang ketiga kata Ibnu Maskaweh ke arah itu, orang itu sedang tidak bahagia. Makanya ia melukai siapapun termasuk diri kita. Yang keempat kata Ibnu Maskaweh, doain. Bu Indriani, doain. Doa itu konotasinya positif apa negatif? Positif apa negatif? Positif. Mudah-mudahan Allah yang balas atau orang lain yang ngebalas. Itu konotasinya positif apa negatif? Doain apa nyumpain? Ustaz Jaki itu tadi tuh. Nyumpain. Nyumpain. Doakan dengan doa-doa yang terbaik. Kenapa begini? Saudara, kalau ada orang, Pak Waluyo juga nih, kalau ada orang yang fitnah kita, kalau ada orang yang ngomongin kita di belakang dengan sifat yang jelek-jelek, apalagi sekarang ini kan eranya modern nih, lewat medsos, difitnah, digibah, betul apa tidak? Enggak usah diladenin, enggak usah diladenin. Tuh, Ustaz Jaki tadi udah bilang, ke sorga itu berat. Kalau ringan, mesin cuci. Ya bener emang, paling rendah penggilesan dah. Saudara, kapan lagi kita dapat pahala yang besar tanpa pelaksanaan ibadah? Apa itu? Dijelekin orang, difitnah orang, dibikin kecewa hati ini sama orang. Sakit memang, tapi imbalan dan balasannya luar biasa. Makanya ayat Asy-Syura tadi yang saya bacakan tuh, balasan satu perbuatan adalah perbuatan yang setimpal. Tapi Allah nginginin kita orang-orang beriman ini untuk jadi manusia yang mulia, bukan manusia yang biasa. Manusia mulia, nih bedanya nih. Manusia biasa, dia akan membalas satu perbuatan dengan perbuatan yang setimpal. Itu manusia biasa. Tapi manusia mulia, dia mampu menahan dirinya padahal bisa untuk membalas perbuatan tersebut. Nih yang diinginkan oleh Al-Quran, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ketahuilah kalau ada orang yang memfitnah kita, menjelek-jelekan kita, sesungguhnya dosa kita dikurangin, pahala kita ditambahin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih. Guru kita tadi telah menjelaskan bagaimana kita diminta untuk memilih. Apakah kita sebagai orang yang mulia atau terus sebagai orang yang terluka? Tinggal itulah yang Anda bisa memilih jawabannya. Nah pemirsa, di segmen berikut guru-guru kita nanti akan kembali memberikan tausiah bagaimana sesungguhnya memilih berdamai atau terus terluka. Ustaz Zaki Mirza nanti akan menyampaikan. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.